Ayat yang terakhir, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, ya, main togel, apalagi itu semua adalah kotoran, kata Allah, najis. Fajtanibu, jauhilah. Maka semenjak turun ayat ini sampai hari kiamat, seluruh yang memabukkan hukumnya apa? Haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita banyak untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita banyak bersyukur sampai saat ini, alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pahala sunnah di dalamnya dilipat gandakan seperti pahala wajib, dan amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Naumus shaimi ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya orang berpuasa dikatakan tasbih. Makanya Bapak Ibu bersyukur, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada junjungan kita suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pada hari ini kita telah memasuki 23 Ramadan. Artinya pada hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang berada di ujung penghabisan. Biasanya manusia kalau sudah di ujung-ujung itu payah ibadahnya. Sholat tarawih, kalau masih awal semangat, hari kedua semangat, udah mulai hari terakhir tinggal apa? Pemain utama. Tapi kalau pertamanya semangat. Makanya Bapak Ibu, sengaja Allah Subhanahu wa taala di ujung-ujung seperti ini, ya mungkin kita sudah pada lemas puasa, atau mungkin kita sudah mulai bosan sholat tarawih, atau mungkin kita sudah mulai bosan melaksanakan qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu bonus kepada umat akhir zaman, yaitu pada 10 malam terakhir ini kita disuruh mencari malam Lailatul Qadar. Yang namanya mencari itu biasanya sulit Bapak Ibu. Ada sayembara. Barang siapa yang bisa mencari intan berwarna hijau, maka dia mendapatkan hadiah sekian-sekian. Dibuat sayembara karena susah ditemukan. Begitulah bulan suci, malam Lailatul Qadar ini dibuat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, iltamisu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, kata Nabi, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya semangat kita nambah lagi. Karena puasa ini hari pertama semangat, hari kedua semangat, udah mulai pertengahan agak loyo, udah akhir-akhir makin loyo. Tapi pada akhir-akhir seperti ini Bapak Ibu, Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar supaya kita apa? Bertambah semangat lagi. Qiyamul lailnya disemangatkan lagi. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya, bagaimana pahalanya? Seperti menjalankan ibadah selama 1000 bulan Bapak Ibu. 1000 bulan itu 83 tahun. Dan di zaman sekarang ini jarang orang berumur sampai 80
biasanya 50 ke atas sudah meninggal, 60 ke atas sudah meninggal. Makanya dunia ini tempat meninggal ya, bukan tempat tinggal. Kalau dikatakan tempat tinggal, banyak orang yang meninggal. Rumah jadi harta warisan, tanah jadi harta warisan, istri kawin lagi. Kalau istrinya mati, suaminya kawin lagi. Mana ada suami yang setia sampai mati? Ada? Tidak ada. Jadi dunia ini tempat apa? Meninggal. Dikatakan di dalam hadis ad-dunya darul, apa kata Nabi? Imalu fi dunya ka'annaka abirus sabil. Beramallah kamu di dunia seperti numpang apa? Numpang lewat, Bapak Ibu. Atau numpang lewat, transit. Yang namanya transit itu gak lama-lama. Orang dari sini mau berangkat ke Jogja, transit di Jakarta. Transit paling sejam 2 jam. Setelah sejam 2 jam berangkat ke mana? Ke Jogja. Begitulah kita di dunia ini, Bapak Ibu. Dunia tempat transit, tempat singgah aja. Buat rumah sementara aja. Ya. Punya tanah sementara aja. Nanti ketika kita mati, semua yang kita miliki akan ditinggal mati, menjadi harta warisan. Kalau kita mati, tanah nggak mau ikut, uang nggak mau ikut, istri nggak mau ikut. Yang ikut hanya apa? Amal soleh kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Kenapa Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar? Kalau tujuannya itu supaya kita apa? Semangat beribadah. Tapi ada di sisi lain kenapa ada malam Lailatul Qadar? Pasti ada sebabnya. Kalau dalam ilmu Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Bapak Ibu tahu nggak di dalam Al-Quran tentang masalah khamar? Apa itu khamar? Hal yang memabukkan, minuman keras, miras, atau bahasanya namanya minol, minuman beralkohol, atau minol, minuman yang nilainya 0 ya. Itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar itu. Apa ayatnya? Salah satu ayatnya di situ tentang suatu firman Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini punya sejarahnya, Bapak Ibu. Ini ayat turun gara-gara salah seorang sahabat Nabi ketika sholat mabuk. Karena di zaman dahulu kan, sebelum perintah syariat datang secara sempurna, khamar masih diperbolehkan. Dulu, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat sedangkan kalian mabuk. Artinya apa? Mau sholat jangan mabuk. Habis sholat mabuk lagi, itu maksudnya. Kan ayatnya begitu kan? Janganlah mendekati sholat dalam keadaan, berarti larangan mabuk ketika sholat. Nah, jadi Allah mengatakan, kalau orang Arab kalau mau sholat jangan mabuk, ya. Mau sholat jangan mabuk. Habis sholat mabuk lagi. Rupanya salah seorang dari sahabat Nabi itu gara-gara ketika sholat mabuk, baca Al-Quran terbalik-balik. Pernah Bapak Ibu nengok orang mabuk? Ngomongnya bisa diatur nggak? Nggak bisa. Nggak bisa diatur ngomongnya. Namanya orang mabuk. Topi miring katanya. Yang miring kepalanya apa? Miring. Namanya topi miring. Artinya yang miring kepalanya mereng. Makanya gara-gara ada sahabat Nabi ketika sholat mabuk, Allah larang. Kalau sholat jangan mabuk. Di luar sholat mabuk lagi. Tapi dilihat. Di luar sholat pun banyak mudorotnya orang mabuk ya. Maka Allah turunkan lagi ayat yang terakhir. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, ya, main togel, apalagi itu semua adalah kotoran kata Allah, najis. Fajtanibu, jauhilah. Maka semenjak turun ayat ini sampai hari kiamat, seluruh yang memabukkan hukumnya apa? Haram. Baik di dalam sholat atau di luar sholat haram. Main judi haram, main togel haram. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang suka main judi itu nauzubillah, matinya bisa basuul khotimah kalau dia tidak bertobat. Makanya ada orang tukang main judi, ketika dia mau mati disuruh ucap asyhadu an la ilaha illallah. Mengucap Pak, asyhadu an la, kata dia Pak, mati Pak. Rupanya bukan asyhadu an la. Ingat kartu apa? Kartu as mati rupanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali tentang masalah malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Yang dikatakan malam lebih utama daripada 1000 bulan. Sebab turun ayat ini, surat apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Ini punya sejarah Bapak Ibu. Karena Al-Qur'an itu ketika turun punya sejarah. Di dalam ilmu tafsir namanya asbabun nuzul. Sebab kenapa turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang sering kita baca dan sering kita hafal, itu sejarahnya gara-gara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwasannya di zaman dahulu ada satu orang pemuda, dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, berperang angkat pedang selama 1000 bulan. Maka para sahabat Nabi ketika mendengar cerita ini timbul iri Bapak, itu iri. Apa itu? Kepingin, kok bisa? Maka gara-gara mereka kepingin berjihad selama 1000 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gantian menurunkan apa? Surat Al-Qadar. Itu ceritanya Bapak Ibu. Karena para sahabat Nabi ini sifat berlomba-lombanya itu kuat, berlomba-lomba dalam kebaikannya kuat. Karena di zaman kita Bapak Ibu tidak ada orang yang mampu berjihad selama 1000 bulan, ngangkat pedang selama 1000 bulan, keluar 4 bulan aja nggak mampu ya kan? Iya, 40 hari aja kadang kita nggak mampu. Ini berjihad selama 1000 bulan, ninggalkan anak istri 83 tahun Bapak Ibu. Kita ninggalkan 40 hari aja payah kadangnya. Ini disuruh ninggalkan 83 tahun. Sahabat Nabi nggak mampunya bukan karena nggak sanggup meninggalkan anak istri. Yang nggak sanggupnya itu umur kita rata-rata nggak nyampe 80. Kalau pun nyampe 80 nggak boleh perang lagi. Kenapa nggak boleh perang Pak? Lansia. Apa itu lansia? Lanjut usia. Nggak boleh perang. Kan batas usianya ada tuh orang perang kan. Anak kecil nggak boleh, ketuaan kali nggak boleh. Makanya para sahabat Nabi ini merasa iri karena mereka nggak mungkin bisa berperang selama 83 tahun. Maka gara-gara inilah Allah tahu, maka Allah turunkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Suatu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, orang dahulu perang selama 1000 bulan. Kita tinggal qiyamul lail selama 10 hari aja. Qiyamul lail selama 10 hari aja. Dari mulai malam 21 sampai malam terakhir.
Kata Nabi, cari antara malam 21 sampai malam terakhir. Bagaimana cara nyarinya? Bagaimana Pak? Nunggu depan rumah kan? Bagaimana cara nyarinya Bapak Ibu? Ya sholat aja malam hari. Malam 21 sholat, malam 22 sholat, malam 23, 24 sampai malam 30. Kira-kira dapat nggak kalau tiap hari sholat? Dapat. Entah malam 21-nya, entah malam 23-nya, entah malam 27-nya. Makanya kita bersusah-susah Bapak Ibu 10 malam ini aja. Insya Allah diantara satunya ada yang kena. Seperti orang mancing Bapak Ibu, mancing buku 10 titik. Kira-kira ada yang kena nggak itu bukunya? Ada minimal 1. Itu namanya mencari. Sama seperti kita sekarang ini 10 terakhir disuruh nyari. Bagaimana cara nyarinya? Ya sholat aja tiap malam. Malam 21 sampai malam 30. Pasti Bapak Ibu diantara malam-malam itu ada yang dapat. Kalau dapat, maka kata Nabi lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Kalau pada malam Lailatul Qadar kita sedang berzikir, atau sedang membaca astagfirullah, maka pada malam itu kita dianggap berzikir selama 1000 bulan. Kalau pada malam Lailatul Qadar kita sedang tahajud, Allahu Akbar, maka pada malam itu kita dianggap seperti tahajud selama 1000 bulan. Kalau pada malam itu kita iktikaf, maka kita dianggap iktikaf seperti 1000 bulan. Masya Allah. Kalau pada malam itu kita sedang ngaji Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maka pada malam itu kita dianggap seperti ngaji selama 1000 bulan. Tapi kalau pada malam itu kita sedang online main HP, maka dianggap seperti main HP selama 1000 bulan. Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada 10 malam yang terakhir ini kita jangan sampai kelolosan Bapak Ibu. Jangan sampai lewat Bapak Ibu. Tahajud, makanya sebelum sahur tahajud minimal 2 atau 4 rakaat. Ini kesempatan kita nih bangun tahajud. Mungkin sebelumnya kita payah bangun tahajud, tapi gara-gara ada sahur kita dipaksa bangun tahajud. Kalau kita nggak bangun tahajud namanya terkejut. Bangun-bangun apa? Udah imsak. Bangun-bangun kesiangan. Jadi pada malam ini Bapak Ibu kesempatan kita ini. Sebelum sahur tahajud, jangan habis sahur. Kalau habis sahur ada yang ngantuk Bapak Ibu. Baru udah kenyang, ruku udah payah. Bisa lama-lama kita ruku, nggak bisa lama-lama kita sujud. Kan sholat tahajud kan disunahkan apa? Lama-lama ya. Sholat sendirian disunahkan lama-lama. Berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Jadi kita kalau sebelum sahur kita tahajud, insya Allah Bapak Ibu bisa lama-lama. Kita rasakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Bapak Ibu mendapatkan 10 malam terakhir ini, diantaranya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersedih Bapak Ibu sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kurang lebih tinggal 1 minggu lagi waktu kita untuk berpuasa. Kita harus bersedih Bapak Ibu. Kalau nggak bisa sedih, pura-pura sedih jadi. Pura-pura aja. Dalam doa kata Nabi, menangislah kalian dalam berdoa. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ibuku fa'ilam tabuku fatabakau. Nangislah kalian ketika berdoa. Kalau nggak bisa, pura-pura nangis saja. Begitulah kita di bulan Ramadan merasa sedih. Kalau nggak bisa merasa sedih, pura-pura dirasakan aja. Mudah-mudahan dengan puasa kita ini Allah terima segala hajat kita, dengan tadarus kita Allah terima Al-Quran kita, dan Allah terima sholat malam kita, tarawih kita, dan seluruh hajat-hajat yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan dan tanggungan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.